Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel, and today we're going to learn English again. Belajar lagi bahasa Inggris. Dan materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah there is dan there are. Apa itu there is dan there are? Saya ada gambar di sini. Nah, ini untuk yang orang Indonesia biasa sudah tahu maksud dari gambar ini. Ini adalah sebuah pepatah. Apa itu? Sambil dipikir-pikir. Ya, ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik batu. Bahasa Inggrisnya, there is a shrimp behind the stone. There is artinya adalah ada. There is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang there is dan there are, yang kita akan belajar lagi. Kita pelajari lagi yaitu tentang kata benda. Kata benda bahasa Inggrisnya nouns. Dalam bahasa Inggris, kata benda itu adalah apapun yang bisa dihitung atau ditakar jika dia tidak bisa dihitung. Nah, contoh benda yang bisa dihitung itu ada rumah, kucing, apel, presiden, roda, pemain. Tuh, ada hitung-hitungannya di situ. Rumahnya 1, itu semuanya 1 sampai 4 itu. Terus ada rodanya 2, pemainnya 6. Nah, itu ada orang, pemain, dan presiden. Orang. Kok kata benda? Pokoknya apapun yang bisa dihitung. Kalau nggak ditakar itu adalah kata benda dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya. Yang tidak bisa dihitung tapi bisa ditakar. Benda serbuk atau butir-butiran. Seperti gula, beras, debu, dan sebagainya. Bisa kalian nanti cari-cari contoh lainnya. Kemudian benda cair ada jus, teh, kopi, minyak, air. Apalagi ya? Masih banyak lagi. Terus ada benda gas. Asap, udara, api, benda gas, banyak lainnya. Selanjutnya benda-benda lunak seperti keju, lumpur, mentega, apalagi kira-kira. Coklat, nah semacam itu. Benda-benda semacam itu termasuk dalam benda lunak. Nah, benda serbuk, cair, gas, benda lunak itu tidak bisa dihitung, tapi bisa kita takar. Misalnya gula takaran kilo, terus jus takarannya liter, udara atau gas ada takarannya kilo kan, kalau beli gas 3 kilo. Kemudian ada keju, takarannya ada miligram, kalau kita beli keju itu ada ons dan sebagainya. Perbedaan there is dengan there are, kalau there is itu diikuti dengan benda tunggal atau satu. Nah, benda yang tidak bisa dihitung tadi itu termasuk ke dalam benda tunggal karena dia satu kesatuan utuh. Nggak bisa kita pisah-pisahkan menjadi 1, 2, 3. Misalnya gula, kita tidak bisa menyebutnya misalnya 5 gula, 10 gula. Bisanya 5 kilo gula, 10 sendok gula, ditakar dulu. Nah, benda itu diawali dengan there is untuk menyebut ada gula dan sebagainya. Kemudian there are diikuti dengan benda jamak atau lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya. 11 pemain di sepak bola misalnya, atau ada 6 orang di grup boyband misalnya, atau ada 4 kaki dihitung, 4 kaki di binatang kucing misalnya. Kemudian ada contoh di sini untuk yang there is dulu. There is a teacher in the class. Ada seorang guru di kelas, gurunya 1. There is a net in a tennis field. Ada sebuah tenis di lapangan tenis. Ada netnya 1. Kemudian there is one president in Indonesia. Ada 1 presiden di Indonesia. There is tea in my cup. Ada teh di cangkirku. There is dust on the floor. Ada debu di lantai. Semua lantai pasti berdebu. Nah, ini ada di nomor 1, 2, dan 3 bisa kita hitung, tapi hanya 1
Ya, makanya disebut tunggal, satu. Nah, di 4 dan 5 kita tidak bisa meletakkan satu atau sebuah atau seorang di situ. Teh, ada sebuah teh di cangkirku, nggak bisa. Kita hanya cukup menyebutnya dengan ada teh di cangkirku. Contoh yang kedua yaitu untuk yang there are 6 players in the volleyball team, ada 6 pemain di sebuah tim bola voli. There are 2 wheels in the bike, ada 2 roda di sebuah sepeda. There are 4 bedrooms in my house, ada 4 kamar tidur di rumahku. Di 3 contoh itu semua there are-nya diikuti dengan benda jamak lebih dari 1. Nomor 1 ada 6 pemain, nomor 2 ada 2 roda, nomor 3 ada 4 kamar tidur. Oke, selanjutnya there is dan there are tadi akan kita tambahkan dengan beberapa kata. Di sini ada a few dan little, kemudian many dan much. Few artinya sedikit, diikuti dengan benda lebih dari 1. Contohnya, there are few students in the classroom. Ada sedikit siswa di dalam kelas. Nah, kalau kita bilang sedikit siswa di dalam kelas, pasti ada minimal 2. Atau kalau di dalam kelas tatap muka misalnya, mungkin 10 lah ya. Ada sedikit siswa di dalam kelas, ada 6, 10, lebih dari 1. Kemudian little artinya sedikit, diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Tadi sudah disebut banyak benda tidak bisa dihitung, yang cair, yang gas, yang lunak dan sebagainya tadi. Contohnya di sini ada there is little water in the bottle. Ada sedikit air di dalam botol. Mungkin sudah diminum dari tadi pagi, siang mau minum. There is little water in my bottle. Ada cuma tinggal sedikit air di botolku. Ya, little diikuti benda yang tidak bisa dihitung. 2 kata ini memiliki arti yang sama, tapi penggunaannya berbeda. Selanjutnya yang many dan much. Many artinya banyak, diikuti benda lebih dari 1. Contohnya, there are many animals in the zoo. Ada banyak binatang di kebun binatang. Yang much artinya banyak, tapi ini diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there is much water in the sea. Ada banyak air di laut. Yang pertama many, yang kedua much. Nah, itu bedanya penggunaan few, little, many, dan much, dan digabungkan dengan there is dan there are. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar. Gambar ini mewakili contoh-contoh yang tadi sudah kita pakai. Kalian sambil ketika melihat gambar ini, kalian bayangkan di dalam kepala kalian. Kalian bayangkan dalam benak pikiran kalian. Kalimat bahasa Inggrisnya apa yang tepat untuk masing-masing gambar berikut ini. Oke, silahkan dicoba. Apakah tebakan kalian benar? Nanti sambil kalian rewind atau dimundurin lagi ke menit yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, silahkan dicoba. Ya, tadi gambar-gambar yang sudah coba kalian tebak, semoga benar semua ya. Nah, untuk materi penguatan, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, isinya adalah Google Form atau link quiz untuk kalian belajar lagi tentang there is dan there are. Coba dikerjakan dan lihat skornya berapa, apakah sudah memuaskan atau belum. Oke, that's all for today. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Thank you for watching. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.